Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal tugas akhir modul 5, yaitu mendesain sebuah multimedia interaktif materi pembelajaran yang Anda minati, yang saya minati maksudnya. Nah, minat saya adalah itu cenderung kepada sistem operasi Linux, dan saya bahkan lebih dahulu mengenal Linux dibandingkan dengan Windows, dan jujur saja saya agak-agak lebih kaku dengan Windows dibandingkan dengan menggunakan Linux. Jadi baik, sekarang saya akan menggunakan VirtualBox sebagai simulatornya. Ini merupakan jendela utama VirtualBox. Nah, VirtualBox ini dapat kita dapatkan secara gratis dari websitenya virtualbox.org, dan tidak perlu membayar sepeser pun. Nah, untuk mencoba sebuah distro Linux yang baru, saya hobinya itu biasanya kita siapkan sebuah mesin dulu. Saya akan mencoba Nopix. Nopix adalah distro yang pertama kali saya kenal dulu. Live CD yang pertama kali saya kenal. Saya akan alokasikan 1024 MB untuk RAM-nya. Saya nggak perlu hard disk di sini karena dia merupakan live CD. Tapi jika kita ingin membuat mesin secara normal, dalam arti yang sebagaimana seharusnya, maka siapkanlah sebuah hard disk virtual untuk menampung data-data jika nantinya kita ingin menginstal sistem operasi ke hard disk virtual dinamik. Saya tidak akan membuat fixas di sini, saya akan bikin dinamik saja. Biasanya saya buatkan 10 GB untuk menampung data. Baik, lalu saya akan masuk kepada pengaturan. Saya akan langsung ke penyimpanan storage. Dan tidak akan mengganggu yang lain. Masalah suara, jaringan, serial, USB, dan lain-lain, saya tidak akan mengganggunya sekarang karena yang saya perlukan di sini adalah semata-mata mencoba mencicipi si Nopix ini, apakah memang dia sewah yang saya harapkan atau tidak. Oke. Boot. Nah, di sini ada infonya. Untuk ya, dia booting. Oke. That's it. Apabila kita mengklik, maka untuk melepaskan pointer dari dalam mesin virtual, kita menggunakan kontrol sebelah kanan. Saya masuk ke mesin virtual.
Tapi rasanya jika menggunakan seperti ini kurang begitu berasa ya. Jadi saya akan keluar. Saya tidak bisa mengakses start menunya. Ada di bawah sana. Jadi saya akan keluarkan pointer saya dengan kontrol kanan. Oke. Saya akan menggunakan ini mode skala. Lalu saya full screen. Ini agaknya lebih menyenangkan, meskipun tidak semenyenangkan memboot mesin aslinya, mesin komputer asli maksudnya. Nah, di sini ada start menunya. Dia menggunakan LXDE. Sekarang kita lihat apa yang dia punya. Dan wow, ternyata dia punya cukup banyak, bahkan sangat banyak program yang dapat digunakan untuk sehari-hari, bahkan untuk keperluan yang agak rumit. Ada program edukasi di sini. Latihan mengetik, Toxmath, belajar matematika untuk dasar tentunya. Bahkan ada kalkulasi aljabar. Gamesnya yang gak usah tanya, lumayan banyak di sini agaknya. Di sini ada program yang bisa dipakai untuk simulasi 3 dimensi. Ada modeling sini untuk Blender. Salah. Maksudnya ada Blender untuk modeling. Ada dia untuk mengedit diagram. Ada dokumen viewer. Ini biasanya digunakan untuk melihat file-file PDF. Ada FreeCAD. Saya nggak pernah pakai ini, tapi feeling saya ini AutoCAD versi gratis deh. Terus ada GIMP. Ini biasanya saya gunakan untuk alternatif dari Photoshop. Ya, siapa sih yang nggak tahu bahwa Photoshop itu harganya wow lumayan buat kaum marginal. Lalu di bawah sini ada Inkscape. Inkscape merupakan editor untuk grafik vektor. Artinya dia merupakan alternatif bagi Adobe Illustrator dan Corel Draw. Ya lumayan lah, ngirit daripada beli program itu yang harganya lumayan juga. Ada program scanner, XPDF, ya sama tadi dengan yang di atas untuk melihat file PDF. Lalu program untuk internet, ada browsernya Chromium, ada Softphone, kayaknya ini untuk VoIP deh. Firefox, ada browser juga. Conqueror juga adalah web browser. Lalu ada Pidgin. Pidgin merupakan sebuah messenger.
Lalu di sini ada SSH client, di mana kita bisa meremote sebuah server lewat koneksi SSH menggunakan ini putih. Ada Thunderbird sebagai mail client, lalu ada Tor browser. Tor browser di sini biasanya digunakan untuk browsing dan modus anonymous. Lalu ada transmission, dia digunakan untuk sharing file menggunakan BitTorrent. Lalu ada utilitasnya, dia punya antivirus, ada program untuk menginstal ke hard disk, bahkan ke flash disk. Dia punya IP traffic analyzer, dia juga punya printer configuration. Dia punya Kompis buat Kompis ini buat menampilkan gaya pada desktop. Hanya saja pada desktop saya karena menggunakan virtualisasi, jadi mungkin nggak disupport oleh Mapix. Lanjut, ada Samba server di sini juga. Dia bisa difungsikan sebagai Samba server untuk bersharing file dengan sistem Windows dan yang lainnya. Lalu ada SSH server juga, lumayan. Lalu ada bagian Office, ada dictionary, ada Ding, English German Dictionary, lalu ada entah ini apa yang lain, saya jarang gunakan. Yang sering saya gunakan itu adalah ini, LibreOffice untuk membuat dokumen-dokumen saya. Saya sering gunakan ini Microsoft Base itu untuk mendesain database, membuat manipulasi database, queries, dan yang lain-lainnya sehubungan dengan database. Lalu ada Calc, ini merupakan alternatif dari Microsoft Excel. Lalu ada Draw, alternatif dari flowchart, mengedit gambar. Saya merasa ini merupakan alternatif dari apa ya? Saya nggak pernah bikin flowchart dengan ini. Oke, lanjut. Ada Impress. Impress merupakan alternatif dari Microsoft PowerPoint. Lalu ada Math. Ini adalah program untuk mengedit scientific formulas and equation, untuk mengedit persamaan matematika. Lalu ada LibreOffice Writer. Maaf kalau agak berisik, itu anak tetangga yang lagi main. Baik Pak, sekarang kita teruskan. Writer merupakan alternatif dari Microsoft Word. Lalu ada program yang lain juga, saya tidak tahu entah apa gunanya ini, tidak pernah saya pakai sebelumnya. Lalu pada bagian programming ada editor untuk web. Saya merasa dia alternatif bagi
ada Dreamweaver, lalu ada Certivisia, saya nggak tahu ini apa, serius. Lalu ada Eclipse, ini yang digunakan untuk membuat program dengan Java dan tersedia versi Windowsnya juga. Ada Emacs, text editor, ada Qt, ada PHP juga. Lalu untuk sound dan video, apa yang dia punya? Kita lihat. Loh, maaf, lewat. Dia punya Amarok sebagai MP3 player, Audacity sebagai editor file MP3, ada Cheese sebagai program untuk mengambil gambar dengan webcam. Lalu ada apa lagi? K3B untuk memburning file dengan DVD burner. Lalu ada GNOME M Player, ini fungsinya kurang lebih sama dengan Windows Media Player. Ada Caffeine yang jika pada kopi itu efeknya kurang baik, tapi pada Linux dia digunakan sebagai player juga kayaknya. Lalu di sini ada OpenShot Video Editor. Jika pada Windows dia similar dengan Windows Movie Maker. Lalu ada Record My Desktop. Ini kira-kira mirip dengan program yang saya gunakan untuk merekam apa yang saya kerjakan sekarang ini. Lalu ada Sound Juicer. Bahkan di Linux terdapat juicer untuk suara, mengcopy musik dari CD. Dan di sini juga ada VLC, yang mana VLC juga digunakan pada Windows biasanya bagi pencari alternatif untuk media player. Lalu ada WinFF. FF ini sepertinya format factory jika pada Windows, biasa digunakan untuk mengkonversi file audio dan video ke format yang kita inginkan. Baik, sampai di mana tadi? System tools. Biasanya file-file yang terdapat di sini adalah file untuk memanipulasi dari sistem Linux ini. Ada terminal, ini console merupakan terminal, nama lainnya. Pada Windows sama dengan command prompt. Ada root terminal, ini merupakan terminal tapi dengan level akses yang paling tinggi. Dia berhak menginstal dan menguninstall program. Lalu ada sistem profiler dan benchmark, ada sistem monitornya juga, ada terminator. Pada prinsipnya sama dengan terminal tadi, hanya dia ada multiple terminal dalam sejendela.
Lalu dia punya wine. Wine merupakan program yang digunakan untuk mengemulasi program-program Windows selama dia mensupportnya. Itu jadi dia bisa digunakan sebagai platform untuk menjalankan program-program Windows selama dia mensupportnya. Di sini dia ada Notepad. Jadi jika ada pertanyaan, gimana dengan program yang lain, game misalnya, ya bisa juga, tapi dengan syarat dan ketentuan selama dia mensupport game tersebut, gitu. Lalu di preferensinya ada program yang lebih menantang di sini, konfigurasi jaringan, program untuk membagi partisi, setting dan sebagainya, semua terdapat di sini. Lalu jika kita ingin mematikan sistem, tinggal kita mau log out, lalu memilih shutdown. Initiating shutdown sequence. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan lagi pula semoga kalimat-kalimat saya tidak terlalu belebar. Mohon bimbingan dari Bapak Instruktur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.